Ini adalah cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Suara musik rock terdengar keras dari sebuah toko musik, membakar telinga orang-orang yang lewat di pelataran toko. Cahaya lampu neon yang kedap-kedip seakan ingin menyaingi terik matahari yang masih menggantung di langit siang itu. Aroma masakan pedagang kaki lima menggelitik rasa lapar. Orang-orang yang lalu lalang menambah meriah suasana di sebuah pusat pertokoan. Seorang pemuda bernama Bayu nampak sedang duduk di teras toko musik. Sambil mendengarkan suara musik rock dari dalam toko, ia menyeruput kopi hitam pekat sambil memandangi suasana sekitar. Seorang pemuda keluar dari dalam toko dan menghampiri Bayu. "Bay, besok lu sibuk gak? Tolong bantuin gua beresin barang di gudang ya." Bayu menoleh ke arah pemuda itu. "Oke bos, besok gua beresin gudangnya. Jangan lupa buat beli rokoknya ya." Pemuda itu kemudian mengambil dompet dari kantongnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dan memberikannya kepada Bayu. "Tenang Bay, gua tahu kesukaan lu. Nih, buat uang rokoknya." Bayu dengan mata yang bersinar menyambar uang yang disodorkan pemuda itu dan mengamankannya di dalam kantong. "Makasih Bos Ardi, besok gua lakonain tugasnya." Di tempat lain, di halaman sebuah kampus, seorang mahasiswa sedang berjalan menuju parkiran kampus. Mahasiswa itu menghentikan langkahnya saat ia mendengar ada yang memanggilnya. "Roni, tunggu!" Mahasiswa itu bernama Roni. Ia menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Seorang teman menghampirinya. "Lu mau kemana Ron? Kita kan ada rapat mahasiswa. 1 jam lagi akan dimulai." Roni tetap santai menanggapi ucapan temannya. Ia membetulkan posisi tas gendolnya lalu berkata, "Gua mau cabut Wan, suntuk banget nih. Lu aja yang wakilin gua ya." Roni melanjutkan langkahnya menuju parkiran. Kemudian ia tancap gas meninggalkan kampus dan temannya yang cuma bisa geleng kepala. Roni adalah mahasiswa semester 3, jurusan manajemen. Tapi sesungguhnya, cita-cita Roni ingin menjadi seorang aktor. Berbeda dengan kemauan ayahnya, yang menginginkan Roni menjadi seorang pengusaha. Sehingga Roni hanya setengah hati menjalankan kuliahnya. Roni memacu sepeda motornya, menelusuri jalan raya kota yang padat. Bagaikan adegan di dalam film, Roni menyalip kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Perbedaan pendapat dan keinginan dengan ayahnya membuatnya lumayan frustasi. Sepanjang jalan, Roni memikirkan keadaannya. Hatinya berada dalam kebimbangan, menuruti kemauannya sendiri atau mengikuti kehendak ayahnya. Apa yang salah dengan cita-cita gua? Apa gua nggak boleh punya mimpi? Kenapa gua nggak boleh punya mimpi? Di depan toko musik, Bayu dan Ardi masih asik mengobrol. "Bay, tumben si Roni belum nongol." Bayu sambil manggut-manggut mendengarkan musik rock dari dalam toko, menanggapi ucapan Ardi. "Roni kan kuliah hari ini, paling ntar malam dia kesini." Toko musik itu memang telah jadi tempat favorit Roni dan Bayu untuk nongkrong. Roni telah sampai di area pertokoan. Ia langsung menuju toko musik tempatnya biasa nongkrong. Bayu yang melihat kedatangan Roni nampak gembira. "Nah, itu dia jagoan kita datang." Roni memarkir sepeda motornya di parkiran toko. Ia menghampiri dan menyapa Bayu dan Ardi. "Halo kawan-kawan, lagi asik nih kelihatannya." Bayu dan Ardi menyambut hangat kedatangan Roni. Mereka berjabat tangan ala anak tongkrongan. "Biasa Ron, kopi hitam pekat, tambah rokok, terus liatin cewek lewat deh. Mantap!" Mereka bertiga lalu tertawa ngakak dan lanjut bersenda gurau dengan tema yang acak-acakan. Begitulah cara Roni untuk meredam rasa frustasinya. Bersama teman-temannya di toko musik, membuatnya bisa melupakan konflik yang ada dalam dirinya. Gemuruh dalam jiwanya menjadi samar berbaur dengan riuhnya suasana di pusat pertokoan. Sesaat Bayu melihat seorang gadis lewat di pelataran toko.
Bayu yang jahil tidak dapat menahan mulutnya untuk menggoda sang gadis, namun dengan tetap menjaga sopan santun. "Halo cewek, sendirian aja. Kapan kita kemana?" Mendengar candaan Bayu membuat si gadis jadi salah tingkah. Mau lari takut tersandung batu dan jatuh. Akhirnya ia tersipu malu-malu sambil meridik Bayu. Roni dan Ardi jadi ketawa ngakak melihat kelakuan Bayu. "Gawat lu, Bay. Kasian tuh cewek. Ntar malam gak bisa tidur abis lu godain." Bayu cengengesan dengar komentar Roni. "Iyalah, udah tentu. Karena gua yang tampan." Roni tambah ngakak dengan reaksi Bayu yang tanpa dosa itu. "Cewek itu gak bisa tidur karena takut mimpi buruk abis digodain lu, Bay." Lalu mereka bertiga tertawa sampai berguling-guling di lantai. Saat mereka sedang asik bercanda, seorang gadis keluar dari dalam toko kue yang letaknya bersebelahan dengan toko musik. Gadis itu melangkah menuju mobilnya yang ada di parkiran toko. Ia masuk ke dalam mobil dan perlahan melaju keluar dari parkiran. Di saat yang sama, dua orang pemuda mengendarai sepeda motor, melaju dengan kencang dan ugal-ugalan ke arah mobil sang gadis. Motor itu semakin tak terkendali dan menabrak bagian depan mobil sang gadis. Para pemuda itu turun dari motornya dan menghampiri si gadis. Bukan untuk minta maaf, malah menggebrak mobil si gadis sambil memaki. Gadis itu tak terima mobilnya ditabrak, malah ia dimaki-maki. Perdebatan pun terjadi. Salah satu pemuda itu mengambil batu dan hendak memecahkan kaca mobil si gadis. Si gadis menjadi ketakutan lalu berteriak. Roni dan Bayu yang melihat peristiwa itu segera bergegas menghampiri. Bayu jadi geram melihat tingkah dua pemuda itu. "Ron, lu sikat yang pakai baju kotak-kotak ya. Yang pakai kaos pink bagian gua, oke?" Roni masih tetap santai dalam situasi itu. "Beres, Bay." Bayu sudah tak ingin banyak basa-basi lagi. "Woi, ada apa ini? Jangan macam-macam di sini." Pemuda itu menatap Bayu dengan tampang yang beringas. "Lu jangan ikut campur." Tanpa berkata lagi, Bayu menghantamkan pukulannya ke wajah pemuda yang memakai kaos warna pink. Roni yang pernah ikut perguruan bela diri langsung mengeluarkan jurus-jurusnya. Ia melayangkan tendangan maut ke wajah pemuda berbaju kotak-kotak. Para pemuda itu kewalahan menghadapi Roni dan Bayu. Mereka pun memutuskan lari kabur dari tempat itu. Roni dan Bayu memperhatikan dua pemuda itu yang kabur pontang-panting dengan motornya. "Lu tambah jago aja, Ron. Tendangan lu bagai tendangan tanpa bayangan." Roni nyengir mendengar ucapan Bayu. "Bisa aja lu, Bay. Kukuruyuk dang gua. Lu juga keren, Bay." Si gadis keluar dari mobilnya menghampiri Roni dan Bayu, hendak berterima kasih, juga ingin berkenalan. "Terima kasih ya udah nolongin aku. Kalian keren banget tadi itu. Sekali lagi terima kasih. Kalau boleh kenalan, namaku Yuli. Aku pemilik toko kue ini. Datang ya bila senggang." Bayu garu-garu kepala tak gatal atas pujian Yuli. Sementara Roni masih tetap santai. Lalu mereka bertiga berbincang sebentar sampai kemudian Yuli pamit. Roni dan Bayu memperhatikan Yuli yang melaju pergi dengan mobilnya. Bayu menepuk pundak Roni. "Ron, kece banget tuh cewek. Tempel, Ron." Roni memandang Bayu sambil cengengesan. "Emangnya stiker ditempel?" "Iya juga sih, itu cewek emang kece." Di dalam kampus, rapat mahasiswa sudah dimulai. Tuti, mahasiswi yang merupakan salah satu panitia penyelenggara, menanyakan tentang Roni kepada Iwan. "Iwan, mana Romi? Kenapa belum datang? Ada hal penting yang akan kita bahas dalam rapat hari ini." Selain urusan rapat, sebenarnya Tuti juga ingin bertemu Roni. Sudah lumayan lama ia mengagumi Roni. Iwan menjelaskan pada Tuti kalau Roni sudah pergi meninggalkan kampus dan meminta ia mewakilinya dalam rapat. Tuti jadi murung mendengar penjelasan Iwan, ia jadi tidak bisa bertemu dengan Roni. "Roni, kenapa kamu gak datang? Kenapa kamu gak peduli padaku dan perasaanku?"
Siang itu, di sebuah rumah yang super mewah, terdengar suara seorang pria dengan nada keras. Nampaknya pria itu sedang marah. "Roni, Papa ingin kamu bisa melanjutkan usaha yang sedang Papa jalani. Papa ingin kamu menjadi seorang pengusaha. Tapi kenapa kamu sering tidak masuk kuliah? Papa bosan menerima surat panggilan dari kampusmu. Jangan kecewakan Papa." Sebenarnya, tujuan sang ayah untuk kebaikan Roni di masa depan. Namun Roni punya keinginan yang berbeda dengan ayahnya. Roni yang sedang duduk di sofa hanya menundukkan kepala mendengarkan ayahnya berbicara. Setelah sang ayah selesai dengan semua perkataannya, Roni mengangkat wajahnya dan memandang sang ayah. Papa tidak mau peduli. Apa kemauan Roni? Papa selalu memaksakan kehendak pada Roni. Roni capek, Pah. Sang ayah menatap tajam ke arah Roni. Nampak ia kecewa dengan sikap Roni. "Baiklah kalau begitu kemauanmu. Mulai sekarang, Papa tidak peduli lagi padamu. Terserah kamu mau jadi apa." Lalu sang ayah pergi meninggalkan Roni. Setelah sang ayah pergi, Roni meraih jaket jeansnya, mengambil kunci motor, kemudian tancap gas, melaju pergi dari rumah mewah itu. Roni memacu sepeda motornya, sambil terus memikirkan keadaannya. Permasalahannya dengan sang ayah. Roni tak tahu harus kemana. Baginya hanya ada satu tempat di mana ia bisa meredakan rasa frustasinya, yaitu sebuah toko musik di pusat pertokoan. Bagai seorang pembalap, Roni memacu sepeda motornya. Ia pun sampai di area pertokoan dan terus menuju toko musik tempat ia nongkrong bersama teman-temannya. Roni memarkir sepeda motornya. Ia melihat Bayu sudah duduk di teras toko sambil manggut-manggut dengerin suara musik dari dalam toko. "Hai Bayu, udah lama di sini." Bayu tersenyum lalu mereka berjabat tangan ala-ala tongkrongan. "Gua juga baru datang, Ron." Bayu memperhatikan raut wajah Roni yang agak tidak biasa. Kali ini, wajah Roni sedikit muram. Ada rasa ingin tahu di hati Bayu. Apa yang terjadi dengan sahabatnya itu? Lu nggak kuliah, Ron? Gue lihat tampang lu rada kusut itu. Ada apa, Ron? Roni tersenyum tipis pada Bayu, lalu menjelaskan apa yang terjadi padanya. "Iya, Bay. Gue nggak kuliah. Gue bener-bener gak bisa ngikutin kemauan bokap gue. Ya, mungkin jalan gue ini gelap, tapi gue akan tetap jalani." Bayu memperhatikan Roni. Ia terharu dengan keadaan Roni. "Lu yang sabar ya, Ron. Buktiin aja. Bikin bokap lu bangga sama lu, Ron. Oke?" Kemudian mereka lanjut mengobrol santai dengan tema yang acak-acakan. Tak berapa lama saat Roni dan Bayu asyik berbincang, datang 3 buah sepeda motor dengan 6 orang pemuda di atasnya. Para pemuda itu tampak beringas dan memegang pipa besi. Bayu menepuk pundak Roni. "Ron, kita kedatangan tamu gak diundang. Siap-siap, Ron. Kita kalah jumlah, tapi jangan kalah nyali." Roni tersenyum pada Bayu dan mulai bersiap. Para pemuda itu menghampiri Roni dan Bayu. "Lu yang kemarin gebukin temen gue kan?" Tanpa basa-basi lagi, pemuda itu melayangkan pipa besi ke arah Bayu. Dengan sigap Bayu menangkis serangan itu. Perkelahian pun terjadi. Roni kembali mengeluarkan jurus-jurusnya. Beberapa tendangan berhasil mendarat di dada dan wajah para pemuda itu. Namun sekali waktu, sebuah pipa besi menghantam kepala Roni hingga membuatnya sempoyongan. Roni kembali tegak berdiri dan menyerang para pemuda itu. Orang-orang mulai berdatangan melihat perkelahian itu. Yuli yang sedang di dalam toko kue melihat keramaian di pelataran tokonya. Yuli keluar, ia kaget melihat Roni dan Bayu sedang berkelahi dengan 6 orang pemuda. Bayu berhasil merebut pipa besi dari tangan salah satu pemuda itu. Bayu menyerang para pemuda itu dengan membabi buta. Beberapa dari pemuda itu tersungkur, terkena hantaman pipa besi dari Bayu. Mereka pun kewalahan dan kocar-kacir pergi meninggalkan tempat itu dengan sepeda motornya.
Roni dan Bayu memperhatikan para pemuda itu yang kocar-kacir. Nafas mereka ngos-ngosan. Roni kemudian kembali duduk di teras toko. Ia membakar sebatang rokok lalu menghisapnya. Bayu memandang Roni. "Ron, lu gak apa-apa?" Roni melirik Bayu sambil nyengir. "Gua gak apa-apa, Bay. Lu keren banget, Bay, tadi itu." Roni memberi semangat pada Bayu. Darah mulai mengalir dari kepala Roni. Rupanya ia terluka akibat hantaman pipa besi tadi. Yuli yang sejak tadi memperhatikan perkelahian itu datang menghampiri Roni dan Bayu. Roni, Bayu, kalian gak apa-apa. Aku khawatir lihat kalian tadi itu. Ya ampun Roni, kamu terluka. Kamu harus ke rumah sakit. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan nolak ya. Yuli melihat darah yang mengalir di wajah Roni. Walaupun Roni sudah berusaha menyembunyikannya, Roni tidak dapat menolak Yuli yang hendak membawanya ke rumah sakit. Bayu memegang pundak Roni. "Luka lu harus dijahit, Ron. Ikut Yuli ya. Gue tunggu di sini. Kali aja setelah ini lu akan tampak dekat sama Yuli. Oke, bro?" Roni tersenyum mendengar ucapan Bayu. "Iya deh, Bay. Gue nurut apa kata lo." Yuli dengan mobilnya membawa Roni ke klinik terdekat. Setelah sampai klinik, Yuli duduk di ruang tunggu, sementara Roni sedang ditangani seorang dokter di ruang rawat. Setelah menjahit luka di kepala Roni, sang dokter membereskan kembali peralatannya sambil berkata, "Sudah biasa, anak muda memang penuh aksi dan gejolak." Kemudian mempersilakan Roni keluar ruangan. Yuli nampak senang melihat Roni sudah selesai ditangani dokter. Ia menghampiri Roni dan memegang tangan Roni, hendak membantunya menuju ke mobil. Namun Roni menolak dan menepis tangan Yuli. Dengan sedikit kecewa, Yuli menerima keadaan itu. Sebenarnya Roni hanya tidak mau nampak lemah di hadapan Yuli. Di dalam mobil, Roni menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Ia memejamkan mata. Yuli memandang ke arah Roni. Roni, kamu harus istirahat sampai lukamu sembuh. Aku akan mengantarkanmu pulang ya. Perlahan Roni membuka matanya lalu melirik Yuli. "Gua nggak apa-apa. Anterin gua balik ke toko musik. Gua nggak mau pulang." Yuli heran dengan sikap Roni. Sebenarnya ia sangat khawatir dengan keadaan Roni. Yuli tidak dapat memaksa Roni untuk pulang. Akhirnya terpaksa ia mengantarkan Roni kembali ke toko musik. Cowok ini keras kepala, tapi ia teguh dengan sikapnya. Kenapa dia sangat tidak ingin pulang ke rumahnya? Aku peduli padamu, Roni. Aku khawatir dengan keadaanmu, Roni. Sepanjang perjalanan Yuli merenung tentang Roni. Ada rasa ingin tahu kenapa Roni tidak mau pulang ke rumahnya. Ada masalah apa dia di rumahnya? Setelah sampai toko musik, Roni berbaring di kursi yang ada di ruangan belakang toko. Ardi menghampiri Roni. "Gimana keadaan lu, Ron? Lebih baik lu istirahat di ruangan atas aja ya, Ron. Di sana lebih nyaman." Roni sangat berterima kasih pada Ardi yang mengizinkannya beristirahat di tempat itu. "Gua gak apa-apa, Ar. Baiklah, Ar, gua ke atas. Terima kasih ya." Beberapa saat kemudian, Yuli datang sambil menenteng 2 kantong berisi oleh-oleh. Ia menanyakan kondisi Roni pada Ardi. Kemudian, Ardi mengantar Yuli ke ruangan atas untuk bertemu Roni. Yuli melihat Roni yang sedang duduk di dekat jendela. Ardi kembali turun meninggalkan Roni dan Yuli. Roni, gimana keadaanmu? Ini ada sedikit oleh-oleh, dimakan ya. Semua ini gara-gara aku. Maafin aku ya, Ron. Roni tersenyum lalu memandang Yuli. "Gua dah baikan. Terima kasih oleh-olehnya. Ini bukan salah lu juga. Lain kali jangan repot-repot kayak gini lagi ya." Roni menyantap oleh-oleh itu. Yuli sangat senang. Ia memperhatikan Roni yang sedang makan. Sesekali mereka saling memandang dan tersipu malu. Selanjutnya mereka mulai berbincang-bincang, dibumbui candaan ringan. Pertemanan Roni dan Yuli mulai terasa lebih akrab.
Roni merasakan ada hembusan angin sejuk yang menerjang hatinya. Sejenak, ia lupa tentang kemelut yang sedang ia hadapi. Sungguh, perhatian Yuli bagaikan setitik cahaya terang di ujung jalan yang gelap. Roni menatap Yuli dalam-dalam. Di benaknya, Roni berkata, "Akan gua tempuh jalan gelap ini untuk mencapai setitik cahaya terang itu."